地。牛伯和太伯说不定有办法。或许下一刻他就会醒来，而会沉睡到何时？你走吧，我们会照顾好东西。一边应对斗罗大陆即将出战争，我们唐门要加速状炮一回来就放出这位姑娘。无一解疑。于是，你这剑痴真厉害。承让。可谈苍生如草芥，野火燎原，补天灾。乾坤万里蓝。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-100. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Wu Yuho menjadi tawanan dari sang Dewi Cinta untuk mengadu domba Wan Qing'er dan juga Wandong untuk saling bertarung memperebutkan Hu Yuhao dan juga menyelamatkan Hu Yuhao. Wu Yuhao yang dijebak oleh sang Dewi Cinta awalnya ingin diselamatkan oleh Tang San, tetapi permasalahannya karena Tang San merupakan raja dewa, ia tidak bisa mengurusi urusan manusia. Dan untuk pertarungan Wandong melawan Wan Qing'er, di sana Wandong telah menyadari ada yang tidak beres dengan Dewi Cinta ini karena ia yang mencoba untuk mengadu domba Wandong dan juga Wan Qing'er. Yang singkatnya pun Wandong memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai bentuk rasa cintanya kepada Hu Yuhao. Karena bagi Wandong, perasaan cinta merupakan perasaan yang harus ditunjukkan secara tulus untuk orang yang tercintanya. Dan di saat Wandong yang mengorbankan dirinya, hal itu juga memberikan semangat kepada Hu Yuhao setelah melihat bayangan Wandong. Dan juga Tang San memberikan legacy kepada Hu Yuhao, membuat Hu Yuhao pun memiliki kekuatan dahsyat yang pada akhirnya bisa mengalahkan Dewi Cinta. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan sang Dewi Cinta asli yang berterima kasih kepada Hu Yuhao karena telah berhasil menghentikan tubuh jahatnya. Yang setelah itu pun kita diperlihatkan sedikit kisah masa lalu dari sang Dewi Cinta ini. Yang dimana sang Dewi Cinta ini dulunya memiliki pasangan seorang pria, yaitu mereka berdua yang sama-sama saling jatuh cinta waktu berada di dunia manusia. Dan mereka berdua sama-sama berjanji untuk saling mengikatkan cinta mereka sampai berada di alam dewa. Singkatnya, Dewi Cinta telah berhasil duluan menjadi seorang dewi, tetapi sayangnya kekasihnya Dewi Cinta yang bernama Qing ia masih belum menjadi seorang dewa. Tetapi sang Dewi Cinta tetap akan setia kepada Qing dan ia akan tetap menunggu kekasihnya Qing untuk menjadi seorang dewa juga. Singkatnya, Dewi Cinta dan juga Qing mereka berdua saling bertemu kembali, tetapi pada saat ini Dewi Cinta melihat kalau Qing masih belum menjadi seorang dewa dengan Qing sekarang yang masih berada di level 99. Dan Dewi Cinta tetap memberikan semangat kepada kekasihnya Qing untuk bisa segera melakukan terobosan menjadi seorang dewa. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Qing menggunakan belati pembunuh dewa menusukkannya di bagian perut dari sang Dewi Cinta, membuat ia pun sangat kaget dengan situasi ini. Tetapi Qing sendiri ia merasa sangat puas karena ini merupakan proses bagi dirinya untuk bisa menerobos ke alam dewa. Yang setelah itu tiba-tiba saja Qing tubuhnya diselimuti oleh aura kegelapan yang sepertinya telah terpengaruh oleh kekuatan jahat. Sedangkan untuk sang Dewi Cinta, karena perasaannya yang telah dikhianati oleh kekasihnya sendiri membuat perasaan kecewa dan juga ingin balas dendam kepada kekasihnya Qing timbul di tubuhnya Dewi Cinta. Yang kebencian itu pun membuat tubuh dari sang Dewi Cinta dikendalikan oleh kekuatan dewa jahat. Yang itulah merupakan background cerita bagaimana tubuh dari sang Dewi Cinta ini dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Hu Yuhao, yang di sini Hu Yuhao penuh akan panik pergi ke tempatnya Wandong yang Wandong sekarang tak tersadarkan diri.
Sedangkan untuk Wandong yang masih tersadarkan diri, ia berbicara kepada Wan Qing'er dengan Wandong mengatakan kalau dirinya lah yang telah menjadi pemenang untuk mendapatkan cintanya Hu Yuhou. Sedangkan Wan Qing'er yang masih khawatir dengan kondisinya Wandong berusaha untuk menguatkan Wandong agar semangat untuk hidup. Tetapi Wandong meminta kepada Wan Qing'er untuk menjaga Hu Yuhou untuk dirinya, yang walaupun di sini Wandong mengatakan kalau dirinya sangat ingin untuk menjadi istrinya Hu Yuhou, tetapi sepertinya hal itu tidak akan terjadi. Yang lalu pun tangannya Wandong terjatuh, tetapi untungnya di sini pun Hu Yuhou menjadi semakin panik karena Wandong sekarang yang telah sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Yang hal ini pun seketika menjadi momen haru bagi Hu Yuhou yang teringat kenangan masa lalu dengan Wandong yang telah ia lalui bersama. Yang bahkan mereka berdua juga telah membuat janji untuk menghadapi semua masalah secara bersama-sama, dan Hu Yuhou meminta kepada Wandong untuk segera bangun. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak berhasil, dan setelah itu pun tiba-tiba saja adanya sebuah cahaya mengarah kepada mereka semua, yang cahaya tersebut pun seketika membuat mereka semua berpindah tempat keluar dari dunia Dewi Cinta. Dan mereka pun kembali ke tempat dari lembah Qiankun. Di sini Wan Qing'er yang melihat kisah cinta Hu Yuhou dan juga Wandong membuat ia merasa bersalah dan juga merasa iri kepada Wandong, karena Wan Qing'er sadar cintanya kepada Hu Yuhou sangat berbeda dengan cinta Wandong kepada Hu Yuhou. Pada pertarungan sebelumnya, Wan Qing'er hanya memikirkan bagaimana cara untuk mengalahkan Wandong, tetapi berbeda dengan Wandong berpikir untuk mencoba menyelamatkan Hu Yuhou sampai melakukan tindakan mengakhiri hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Hu Yuhou, yang tidak pernah dipikirkan oleh Wan Qing'er untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Wandong. Hal ini pun membuat Wan Qing'er mengakui bahwasannya ia telah sepenuhnya dikalahkan oleh Wandong dan dirinya tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan Hu Yuhou sebagai kekasihnya, karena Wan Qing'er sangat yakin Hu Yuhou tidak akan pernah mengikhlaskan kepergian Wandong. Lalu pun Wan Qing'er pergi dari sana, dan lalu pun juga Hu Yuhou meminta bantuan kepada Tang San yang sekarang celah dimensi masih terhubung dengan Tang San. Tetapi di sini Hu Yuhou tidak menyebut Tang San sebagai Tang San, tetapi Hu Yuhou menyebutnya sebagai Raja Dewa. Hu Yuhou meminta kepada Tang San untuk menyelamatkan Wandong, tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya bunga patah hati keluar dari tempat mereka berdua. Yang bunga patah hati itu melakukan penyembuhan kepada Wandong, membuat Hu Yuhou merasakan adanya vitalitas Wandong yang bangkit. Dan setelah itu Tang San merespon kepada Hu Yuhou bahwasanya ia yang merupakan Raja Dewa tidak akan bisa untuk membantu mengurusi dunia manusia. Tetapi Hu Yuhou tidak perlu khawatir karena sebelumnya bunga patah hati telah menyelamatkan Wandong, dan Tang San menyarankan kepada Hu Yuhou untuk mengembalikan Wandong ke rumahnya dan melakukan istirahat di sana. Hu Yuhou memahaminya, yang lalu pun Hu Yuhou pergi dari sana. Yang lalu pun Hu Yuhou bersama dengan lainnya pergi meninggalkan lembah Qiankun, yang lembah Qiankun pun juga setelah itu tertutup. Singkat cerita, Hu Yuhou bersama dengan para anggota Akademi Shrek melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya Hu Yuhou pun melakukan perpisahan dengan mereka semua, yang karena Hu Yuhou akan pergi ke Sekte Haotian mengantarkan Wandong ke sana serta berharap meminta bantuan kepada Derming dan juga Erming yang dapat membantu Wandong. Setelah itu pun Wandong pergi dari sana meninggalkan mereka semua. Singkat cerita, Hu Yuhou membawa Wandong kembali ke Sekte Haotian yang langsung disambut khawatir oleh Darming dan juga Erming, yang di sana pun singkatnya Darming dan juga Erming memberikan saran kepada Hu Yuhou bahwasanya di sini mereka berdua juga tidak tahu bagaimana untuk membuat Wandong terbangun dalam waktu yang cepat. Yang lebih baik mereka membiarkan Wandong beristirahat sendiri sampai ia terbangun dengan sendirinya. Dan juga di sini Darming menyuruh kepada Hu Yuhou untuk membiarkan Wandong dirawat oleh mereka, sedangkan
sedangkan Hu Yuho diminta untuk berfokus kepada peningkatan Hu Yuho sendiri. Hu Yuho yang mendengar saran itu, ia sebenarnya setuju dengan saran tersebut, yang lalu pun Hu Yuho berjanji kalau dirinya akan tumbuh semakin kuat dan mencari bagaimana cara untuk bisa membangunkan Wandong. Setelah itu pun Hu Yuho pergi dari sana. Singkat cerita, hari-hari pun telah berlalu, yang kini tampak sekarang Sekte Tang telah melakukan peningkatan kepada sekte mereka secara pesat, yaitu dengan Sekte Tang yang telah banyak melakukan program pembentukan senjata mereka yang untuk dijual kepada aliansi mereka, yang hal itu sangat menguntungkan bagi perkembangan Sekte Tang karena adanya pembeli yang dapat mereka andalkan, yang tidak hanya peningkatan secara finansial tetapi mereka juga meningkatkan kekuatan tempur dari Sekte Tang, yang semua peningkatan ini berkat harta jarahan yang telah didapatkan oleh Sekte Tang sebelumnya, yaitu mengambil harta logam langka yang dimiliki oleh Kekaisaran Matahari Bulan, yang setelah itu pun Bebe bersama dengan yang lainnya melihat pelatihan pertarungan antara Ye Guyi melawan Ji Chuechen. 你这剑痴真厉害。承让。 Yang di sini tampak Ye Guyi merasa sangat puas bertarung melawan Ji Chuechen karena Ji Chuechen yang sangat ahli dalam berpedang. Tetapi di saat itu Bebe mendapatkan laporan adanya seseorang bernama Nan Chiu Chiu yang datang ke tempat Sekte Tang mereka untuk bertemu dengan Bebe. Bebe yang mendengar itu mengenali Nan Chiu Chiu, yang langsung pun Bebe pergi menemui Nan Chiu Chiu. Di sana Nan Chiu Chiu menjelaskan kepada anggota Sekte Tang bahwasanya sekarang para jenius yang sebelumnya mengikuti kompetisi elit kontinental telah ditawan oleh Kekaisaran Matahari Bulan, termasuk ibunya Nan Chiu Chiu. Nan Chiu Chiu ingin meminta bantuan kepada Sekte Tang untuk menyelamatkan ibunya dan juga para anggota jenius lainnya yang telah ditawan. 受尽邪魂师的折磨。 也是许天然刻意而为，求经参赛人员之事负责。 Bebe memahami situasi ini, tetapi di sini mereka juga tidak bisa secara sembrono melakukan penyelamatan tanpa adanya rencana. Apalagi sekarang Kekaisaran Matahari Bulan kemungkinan telah berada di kondisi siaga. Lebih baik mereka sekarang menunggu waktu sekaligus menunggu Hu Yuho menyelesaikan retreatnya. Sekaligus Bebe menenangkan kepada Nan Chiu Chiu bahwasanya mereka akan mencoba untuk mencari cara menyelamatkan ibunya Nan Chiu Chiu dan juga para anggota jenius lainnya. 逼迫我们投鼠忌器，忌惮去救陷落的各位。你先在唐门住下，我们去通报海上。 Dan di sini pun Nan Chiu Chiu bersama dengan Ye Guyi akan diberikan tempat tinggal untuk mereka di Sekte Tang ini. Dan di sini juga Ye Guyi memiliki dendam yang sangat besar kepada para anggota masa roh jahat yang berada di anggota dari Sekte Roh Suci, karena hal itu membuat ibunya Ye Guyi meninggal. Dan karena Ye Guyi yang telah merasakan bagaimana kehilangan seorang ibu, Ye Guyi tidak akan membiarkan Nan Chiu Chiu merasakan hal yang sama dengan dirinya dulu, yang artinya Ye Guyi sangat bersedia untuk membantu Nan Chiu Chiu menyelamatkan ibunya. Kemudian pun kita mendapatkan sedikit rangkuman yang terjadi pada situasi kali ini, yang rangkuman ini diawasi oleh Tang San, yang intinya pihak dari Kekaisaran Matahari Bulan sekarang mereka sangat gencar-gencarnya untuk melakukan pertempuran besar, yang karena untuk peluasan wilayah mereka, dan untuk pihak lainnya mereka juga telah beraliansi untuk menghadapi ancaman dari Sutiandra, yaitu aliansi dari Akademi Shrek dan juga Sekte Tang, serta bersama dengan Putri Jiu Jiu dan juga putri dari Sekte Tubuh yang memang lupa namanya siapa, yang pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan seseorang yang telah siap setelah melakukan retreatnya dengan sangat lama, yaitu Hu Yuho, yang sekarang tampak Hu Yuho telah tumbuh dewasa dengan skin barunya juga. Dan setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan pertarungan antara Sutiandra melawan Ye Guyi, yaitu pelatihan di antara mereka. Yang dalam pertarungan itu Ye Guyi dibuat kaget dengan peningkatan kekuatan Sutiandra, yaitu setelah Sutiandra berhasil mengaktifkan kekuatan dari perisai Xuan Wu-nya, membuat peningkatan Sutiandra menjadi sangat cepat dan juga kuat. Dan juga setelah itu diperlihatkan Hu Yuho bersama dengan Sekte Tangnya melakukan rapat untuk melakukan misi penyelamatan dari sandera-sandera yang telah ditangkap oleh Sutiandra, yang di bagian ini penyendiriannya Hu Yuho telah selesai, yang bahkan Hu Yuho telah bisa berdiri kembali tanpa menggunakan bantuan alat rohnya. Dan di lain sisi diperlihatkan Sutiandra bersama dengan Kekaisaran Matahari Bulan telah mempersiapkan pasukan mereka untuk bersiap siaga atas penyerangan yang akan muncul secara tiba-tiba untuk membebaskan sandera yang telah mereka tawan, dengan mereka meningkatkan
mengamankan wilayah perbatasan mereka dengan sangat ketat, terutama wilayah yang mereka gunakan untuk mensandra para jenius dari kompetisi elit kontinental. Dan setelah itu pun diperlihatkan penyerangan dimulai dengan tampak Master Xuan yang mulai maju menyerang duluan di atas gerbang mereka. Dan untuk rombongan Hu Yuho bersama dengan para anggota Sekte Tang, mereka akan melakukan penyelamatan dari pintu belakang. Jadinya para penatua dari pavilion Dewa Laut akan menjebol pintu depan, sedangkan Hu Yuho bersama dengan Sekte Tang akan menjebol pintu belakang. Dan juga setelah itu kita pun diperlihatkan dengan skin barunya Hu Yuho yang tampak postur tubuhnya Hu Yuho semakin tinggi memasuki era remaja. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan sebagai penutup untuk cerita kali ini, Mimin ingin mengingatkan kalau cerita ini hanyalah dongeng fiksi saja yang hanya bertujuan untuk menghibur, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata maupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 我今天从你这得到，未来也一定都要一起面对。玉浩，我爱你。你不能丢下我。关闭。